ada 9 jenderal, kemudian ada 6 kolonel, dan juga ada dari 2 sipil. Beliau-beliau itu adalah mewakili warga masyarakat. Memang tidak mewakili organisasi seperti tadi kata Pak Mur ya, Pak Laksamana Pertama Mur. Tapi artinya adalah ini adalah wakil dari masyarakat, dan saya sangat berterima kasih karena saya memang selaku yang akan ikut terimbas atau akan ikut dikaitkan dengan masalah ini. Maka saya tadi juga ada di dalam ruangan dan saya menyaksikan ini penting sekali. Bagaimana ketidakprofesionalan. Baru namanya calon saja ya, dan ini sudah hari yang kedua itu tidak membawa surat kuasa. Itu baru namanya calon. Jadi akhirnya kita mengalah. Kita tadi mengalah loh selaku penggugat. Tergugat juga mengalah. Karena mengalah harus mundur ke hari Jumat besok tanggal 17 jam 10 pagi. Padahal harusnya kalau ini segera dimulai, segera jelaskan. Tapi ini baru namanya calon tergugat intervensi saja, tidak siap. Ya, tidak bawa surat kuasa. Orang sudah siap duduk di ruang sidang kok nggak bawa surat kuasa tuh. Belajar hukumnya dari mana mereka-mereka itu ya? Saya yang tidak pernah belajar hukum saja, tapi pernah mengenyam pengantar ilmu hukum ketika kuliah. Ya, saya kuliah asli di UGM tuh ada ya, PIH 1, PIH 2 itu ada. Kalau UGM asli ada ya. UGM asli ya nih, Pak Mur ini UGM asli. Ya, luar biasa beliau. Itu kita jelas tahu soal itu. Jadi ini sangat ya, meskipun sangat saya sesalkan, sangat saya sayangkan, dan masyarakat biar tahu ya ketidakprofesionalan ya mereka yang maunya menjadi tergugat intervensi, tapi sudah hari kedua saja mereka tidak bawa surat kuasa. Jadi itu yang komentar saya, tapi sekali lagi saya berterima kasih kepada bapak-bapak dari organisasi Forum Purnawirawan TNI yang hari ini ada Pak Mur, ada Pak Narko, ada bapak-bapak yang lain ya, yang sudah meluangkan waktunya, melangkahkan kakinya, ya sudi rela ya kemudian membantu warga masyarakat seperti saya, warga masyarakat biasa yang tidak tepat dialokasikan pasal-pasal dari Polda Metro Jaya yang itu yang menjadi tergugat ya. Jadi di Reskrim Polda Metro Jaya atas-atasnya ya. Pasal-pasalnya tadi sudah sampaikan oleh Pak Yaya ya, yaitu ada pasal 310, 311 itu KUHP yang lama ya, yang sekarang sudah menjadi 433, 434 KUHP baru ya. Kemudian ada 27A itu di Undang-Undang ITE. Dulu Undang-Undang ITE kebetulan saya ikut yang membuat ya, jadi saya mengerti pasti pasal itu salah penerapannya. Undang-Undang ITE, ITE itu informasi dan transaksi elektronik. Itu gunanya untuk dokumen elektronik, bukan untuk dokumen fisik yang namanya ijazah. Ya, apalagi pasal 32, 35. 35 lebih fatal lagi. 35 itu kalau suatu berkas itu palsu, tapi kemudian seolah-olah dibuat asli. Jadi ada orang kirim bukti transfer palsu, tapi kemudian direkayasa menjadi asli. Itu pasal 35. Itu kami dulu yang membuat. Ya, kok tiba-tiba orang yang nggak ngerti ya tiba-tiba memasukkan pasal itu dikenakan kepada kami, kan ini konyol sekali. Jadi sekali lagi gugatan citizen lawsuit atau CLS ini adalah suatu langkah keperdataan yang sangat bagus, yang sangat smart untuk melakukan ini semua ya. Jadi saya kira itu ya. Loh, makanya itu kita kan iya, kita terus terang kaget juga ya ketika hari pertama kemarin tiba-tiba ada yang namanya tergugat intervensi. Meskipun kawan-kawan saya ya yang menggugat, saya tadi juga salaman, tahu siapa diantaranya, orang namanya Pitra Romadoni ya, itu melakukan gugatan intervensi ya, dan saya sesalkan Pitra itu kan sudah profesional, sudah tahu ini sidang lah, kok nggak bawa surat tugas tuh maksudnya apa ya, kuasanya ya, kok nggak bawa tuh gimana gitu loh. Dia udah berapa kali sih bersidang ya, saya sangat menyayangkan ya, meskipun tadi saya salami gimana bro gitu. Jadi saya tadi bilang kalau di kemudian kita harus mundur gitu kan konyol sekali gitu loh. Saya bilang kepada dia tadi, malu bro kalau kemudian kita semua mundur gara-gara dia nih, malu bro gitu ya, itu malu dong gitu, masa mau sidang nggak siap ya, malu dong gitu loh. Itu namanya tidak profesional ya, jadi saya sesalkan gitu. Oke.